Oke, tadi apa namanya kata Dipo mau ini ya, mau fokus di bahas soal, sorry bahas materi, habis itu nanti latihan soal mau pakai yang 20 ya. Iya, iya, Ben. Oke, ntar kalau ada soal lain yang mau ditanyain gak apa-apa drop aja, nanti kita coba kerjain bareng-bareng. Oke, sebelumnya halo teman-teman, gue Eben, gue diminta sama Dipo kemarin buat ngeles. Sorry banget kalau harusnya kita minggu lalu ya, tapi apa namanya? Tapi tiba-tiba kemarin gue ada perusahaan mendadak yang urgent, jadi eh, gak bisa. Terus tadi juga macet di jalan, eh, jadi belum, jadi telat tadi mulainya. Oke, eh, kalau gitu, bentar ini gue agak bermasalah. Oke, ya, oke kita mulai dulu dengan bahas materi ya. Ini kita mulai dari sini. Oke. So, pertama, hmm, kita masuk ke materi di semester 2 itu kita akan bahas tentang yang namanya makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Kalau kemarin kita bahas di PS1 itu kita fokusnya di mikro. Mikro itu artinya satu perusahaan atau satu apa namanya satu individu aja. Tapi kalau di makroekonomi kita analisisnya lebih ke satu negara atau satu perekonomian namanya. Jadi lebih luas. Oke, ada tiga masalah pokok dalam makroekonomi. Yang pertama adalah inflasi. Ya, yang pertama adalah inflasi, lalu kemudian yang kedua adalah tentang pengangguran, dan yang ketiga adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, ini tiga masalah pokok dalam makroekonomi yang kita akan bahas, kita akan cover semuanya di hari ini. Oke, kita akan mulai dari konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu simply adalah pendapatan setiap orang, setiap warga negara dijadiin satu, itu adalah pendapatan nasional. Nah, gimana cara lu bisa dapat pendapatan? Itu dari apa? Dari produksi barang dan jasa. Ya kan? Kalau semakin banyak barang yang diproduksi dalam suatu negara, akibatnya apa? Makin banyak barang diproduksi, pendapatan kita naik karena kita ngejual barang. Entah itu barang atau jasa. Ya kan, kalian memberikan jasa kalian, nanti kalau udah lulus kalian kerja di perusahaan, kalian dapat imbal baliknya, dapat duit, dapat pendapatan. Oke, jadi artinya apa? Tingkat pendapatan nasional dalam suatu negara ditentukan oleh berapa banyak barang yang diproduksi, barang dan jasa yang diproduksi oleh negara tersebut. Nah, tapi nggak semua barang dan jasa yang diproduksi itu bisa dikategorikan dalam pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini definisinya adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada 4 hal utama yang harus dipenuhi supaya dia bisa dihitung dalam pendapatan nasional. Pertama, dia harus punya yang namanya nilai pasar atau market value. Gimana cara punya nilai pasar atau market value? Berarti dia harus tradable atau harus diperdagangkan. Kalau misalkan kalian produksi nih barang, ya kan? Contohnya orang tua kalian masak, tapi untuk dinikmati oleh satu keluarga aja, itu dihitung nggak nilai masakan tersebut dalam pendapatan nasional? Nggak dihitung. Kenapa? Karena nggak punya nilai pasar atau market value. Oke, yang kedua, dia haruslah barang dan jasa akhir atau final goods. Lawannya dari final goods apa sih? Lawannya itu adalah raw material ya atau barang mentah atau juga barang setengah jadi ya. Ini intermediate goods. Oke, okay. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan kalian baju nih, barang setengah jadinya itu apa? Benang ya kan? Benang akan diolah dulu nanti jadi kain, baru jadi baju. Nah, yang dihitung dalam pendapatan nasional itu cuma baju aja. Kenapa? Karena itu kan satu alur produksi, satu nilai, satu value. Ya kan? Benang ujung-ujungnya bakal jadi kain dan kain ujung-ujungnya bakal jadi baju. Ya, tapi kalau kalian ngejumlahin tiga komoditas tersebut, ya benang, baju dan kain dalam pendapatan nasional jadinya apa? Double counting, ya kan? Padahal sebenarnya ini satu proses. Makanya kita hitung hanya barang terakhir aja.
Oke. Nah, yang ketiga, dia harus diproduksi within dalam suatu perekonomian tertentu. Oke. Dan yang keempat, harus within satu period tertentu. Biasanya adalah 1 tahun. Oke, ini 4 karakteristik utama yang harus dipenuhi. Maka dari itu kita bisa analisis hal-hal apa saja sih yang nggak dihitung dalam pendapatan nasional. Oke, pertama, kalau tadi gue udah sempat sebut, kalau dia produksi tapi buat dikonsumsi sendiri, itu nggak dihitung. Karena apa? Tidak memenuhi syarat pertama ya, nggak punya market value. Yang kedua, transaksi barang intermediate yang tadi gue udah sebutin. Kalau misalkan ada jual beli benang misalkan, itu nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena benang akan masih dia proses lagi sampai akhirnya dia nanti jadi kain dan baju. Oke, yang ketiga, transaksi produk keuangan. Contohnya apa? Kalian beli saham, kalian beli obligasi dan sebagainya. Itu nggak dihitung dalam pendapatan nasional. Apa yang tidak dipenuhi di sini? Yaitu adalah dia tidak diproduksi. Ya kan? Kalau kalian beli saham tuh sebenarnya itu nggak akan merubah nilai dari perusahaan tersebut kan? Tidak menambah atau mengurangi. Itu cuma berpindah tangan doang. Oke, maka transaksi produk keuangan tidak termasuk. Dan yang keempat adalah transaksi barang diproduksi dalam kurun waktu tertentu. Oke, misalkan kalian punya mobil ya keluaran tahun 2005, diproduksi tahun 2005. Terus tahun 2023 ini dijual lagi. Oke. Lalu kemudian si pembeli dijual lagi berarti itu adalah barang bekas jatuhnya ya. Nah, mobil tersebut kan udah dihitung di tahun 2005 kemarin. Kalau kalian hitung lagi di tahun 2023, jadinya apa? Sama, double counting lagi. Padahal di tahun 2023 tidak ada barang baru yang diproduksi. Itu diproduksinya tahun 2005, maka dia harus masuk ke pendapatan nasional 2005. Oke, terus yang kelima udah pasti barang-barang ilegal itu tidak diproduksi. Kenapa? Karena dia tidak diperdagangkan di pasar umum kan, maka tidak punya market value. Oke, dan nanti teman-teman bisa lihat lagi beberapa contoh-contoh lainnya. Oke, oh, ada lagi yang keenam. Yang keenam itu contohnya adalah transfer payment. Transfer payment itu gini, pembayaran yang sifatnya satu arah. Apa bedanya satu arah sama dua arah? Kalau misalkan kalian beli barang, itu kan sifatnya dua arah. Kalian ngasih duit ke orangnya, lalu kemudian orangnya ngasih barang ke kalian. Kalian beli makanan, berarti kalian dapat makanan, dapat minuman, dan sebagainya. Tapi kalau transfer payment itu sifatnya cuma satu arah. Contoh, gua ngasih sumbangan. Oke, atau hadiah lotre, undian. Oke, apalagi kalau pemerintah kasih subsidi bantuan sosial ke masyarakat, itu sifatnya satu arah, tidak ada timbal baliknya. Oke, yang memberi nggak dapat apa-apa. Oke, nah sekarang kita akan kenalan dengan dua istilah pendapatan nasional. Pertama adalah yang disebut sebagai gross domestic product, dan yang kedua adalah disebut dengan gross national product. Atau bahasa Indonesia-nya pendapatan domestik bruto dan pendapatan nasional bruto. Apa beda dari dua terms ini? Oke, bedanya adalah cuma satu kata sebetulnya, domestik sama nasional. Oke, kita bahas satu persatu. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan, itu ada dua lingkaran gue bikin. Kita lihat lingkaran yang besar, itu ibaratkan itu adalah wilayah Indonesia, itu peta Indonesia. Oke, di dalam wilayah Indonesia tersebut ada dua kelompok orang. Kelompok A adalah orang Indonesia. Berarti kita interpretasinya gimana? Kelompok A adalah orang Indonesia yang bekerja di wilayah Indonesia. Oke, kelompok orang B sebaliknya adalah orang luar negeri, contohnya orang China. Berarti kelompok B adalah masyarakat luar negeri yang bekerja di wilayah Indonesia. Oke, sementara ada kelompok C nih. Kelompok C itu letaknya misalkan ada di China atau di luar negeri dimanapun itu. Berarti dia adalah orang Indonesia tapi kerjanya di luar negeri. Mana yang dihitung dalam domestik, mana yang nasional. Ingat, kalau domestik itu pakainya adalah berdasarkan area. Ya, kita harus lihat berdasarkan area. Artinya, regardless apapun kewarganegaraannya, kalau dia berproduksi di wilayah Indonesia, maka dia dihitung dalam domestic product. Kebalikannya, kalau gross national product itu dia berdasarkan apa? Berdasarkan nationality atau kewarganegaraan. Artinya regardless dimanapun dia produksi, dimanapun dia tinggal, selama dia warga negara Indonesia, dia dihitung dalam gross national product-nya orang negara Indonesia. Gitu. Oke, artinya apa? Kalau tadi gross domestic product adalah kelompok orang A, ya orang Indonesia yang kerja di Indo dan orang luar negeri yang kerja di Indo. Sementara pendapatan nasional bruto atau gross national product adalah pendapatannya orang Indo yang kerja di Indo dan orang Indo yang kerja di luar. Oke, sekarang kita masuk ke metode perhitungannya.
Oke, ada tiga metode perhitungan. Yang pertama, mulai dari metode produksi. Tadi gue udah sempat bilang di awal ya, kalau misalkan pendapatan nasional itu juga digambarkan oleh seberapa banyak barang yang diproduksi oleh suatu negara. Berarti caranya sih, simply kita cuma menjumlahkan seluruh barang dan jasa yang diproduksi. Tapi ingat bahwa barang dan jasa yang bisa dihitung hanyalah barang jasa yang merupakan barang jasa akhir. Oke, sekarang kita lihat bagan ini, kita lihat tabelnya. Oke, wait. Oke, sekarang kita lihat eh, apa namanya tabel ini. Ini adalah proses produksi dari sebuah baju. Baju itu awalnya dari mana sih? Tadi gue udah sempat mention. Sebetulnya awalnya dari kapas, ya kan? Nah, kapas itu kan kita tinggal petik ya. Kita tinggal petik dari pohon, terus kita jual. Berarti anggaplah kapas itu nggak ada biaya produksinya, ya kan? Kita langsung petik bisa gratis, berarti nilai inputnya nol. Ya kan? Kita belinya nol, lalu kemudian outputnya kita jual kapas tersebut, kita bawa ke pasar, ternyata dijual per kilogramnya adalah misalkan 100, dibeli oleh si pengrajin benang. Berarti buat seorang pengrajin benang, nilai inputnya adalah sebesar 100, sebesar harga kapas tadi sebagai bahan baku. Lalu kemudian diproduksi, dipintal, jadilah sebuah benang. Nilainya adalah 500. Oke, lalu begitu juga benang dibeli sama si pengrajin kain. Si pengrajin kain berarti nilai inputnya adalah 500, ya kan? Terus kemudian dia produksi, dia jahit jadi sebuah kain meteran. Nilainya adalah 1000. Lalu kemudian kain meteran tersebut dibeli oleh si desainer baju atau penjahit baju. Dia beli berarti inputnya 1000 dan jadilah sebuah baju yang nilainya 2000. Maka mana yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa akhir, yaitu adalah baju yang nilainya 2000. Oke, tapi kan susah ya kita mencari mana yang merupakan barang dan jasa akhir, ya kan? Bisa aja nanti harus diproduksi lagi jadi apa? Sampai nanti dia ada barang jasa yang lebih akhir lagi. Maka cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi adalah kita dengan simply menjumlahkan nilai tambah dari setiap barang. Oke, maksudnya kayak gimana? Nilai tambah itu apa sih? Nilai tambah itu adalah output dikurangin input. Oke, sekarang kita lihat nilai tambah atau value added-nya. Mulai dari kapas. Kapas tadi dijual harga per kilogramnya 100. Oke, ngambilnya gratis dari alam. Berarti inputnya 0. Berarti nilai tambahnya sebesar 100. Benang, inputnya tadi berapa? Inputnya adalah kapas kan, yang harganya 100. Dan dihasilkan benang yang nilainya adalah harganya 500. Berarti nilai tambahnya adalah 500 kurang 100, 400. Nah, ini kita jumlahin semua nilai tambah, ternyata hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2000. Artinya sama aja dong. Iya, sama aja. Kalau kalian jumlahin setiap nilai tambah dengan kalian pakai barang dan jasa akhir, itu nilainya akan sama. Jadi kedua definisi ini sama-sama benar. Oke. Masuk ke metode yang kedua. Metode kedua itu bicara tentang metode pendapatan. Ya kan? Berarti cara ngitung pendapatan nasional apa? Kan tadi gue udah sempat bilang bahwa pendapatan nasional itu adalah pendapatan dari setiap pelaku ekonomi. Ya kan? Nah, pelaku-pelaku ekonomi ini dapat pendapatan dari mana? Dari memberikan faktor produksi. Ya kan? Faktor produksi kita belajar di PS1 kemarin apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sama kewirausahaan. Oke, kita lihat balas jasanya apa? Sumber daya alam contohnya apa? Tanah, ya kan? Berarti dapat apa? Dapat rent, sewa. Sumber daya manusia kita ngasih tenaga kita dapat apa? Gaji atau upah, dapat wage. Modal, kita pinjemin duit kita dapat apa? Dapat pendapatan bunga kan? Interest. Kita memberikan kewirausahaan kita menjadi pemimpin di perusahaan, berarti kita dapat profit sharing misalkan. Dapat P. Maka metode pendapatan didapatkan dari mana? Dari menjumlahkan seluruh balas jasa dari faktor produksi. Apa aja tadi? Wage, interest, rent, dan juga profit. Gitu. Oke. Lalu kemudian metode ketiga adalah metode pengeluaran. Pertanyaannya adalah kenapa kita menghitung pendapatan nasional tapi yang dihitung pengeluaran? Karena ini adalah sebuah persamaan bahwa pendapatan itu akan sama nilainya dengan pengeluaran. Contoh, kalian dapat duit jajan sebulan misalkan berapa? 3 juta. Oke, yang kalian keluarin juga dalam bulan tersebut pasti senilai 3 juta. Contoh, kalian bayar kos 1 juta, bayar makan 1 juta, beli keperluan lain-lain 500.000. Lalu kemudian ditabung 500.000. Ditabung itu juga termasuk pengeluaran ya, tapi pengeluaran di masa depan. Artinya ini adalah suatu persamaan bahwa apa yang dapat itu adalah yang juga keluar. Maka kalau kita mau nyari pendapatan, kita juga bisa hitung dari berapa duit yang keluar.
Nah, maka kalau metode pengeluaran kita lihat dari pengeluaran setiap pelaku ekonomi. Pertama, mulai dari masyarakat. Pengeluarannya apa? Dalam bentuk consumption. Oke. Lalu kemudian yang kedua, perusahaan swasta. Dia pengeluarannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk investasi. Oke. Nah, mulai dari sekarang kalian memahami investasi itu bukan kita beli saham, beli obligasi dan sebagainya, bukan kita invest. Tapi investasi di sini adalah pembelian barang modal. Oke. Pembelian barang modal. Apa itu sih pembelian barang modal? Contohnya perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, yaitu adalah misalkan dia beli pabrik, beli mesin baru, ya kan, dia bayar orang buat nyiptain teknologi yang lebih efisien supaya produksi perusahaannya lebih banyak, ya. Itu disebut sebagai pembelian barang modal yang dalam ekonomi kita sebut sebagai investasi. Ya, jadi investasi ini adalah pengeluaran bagi perusahaan. Bagi pemerintah apa? Government expenditure. Lalu bagi masyarakat luar negeri adalah net export. Net export sendiri adalah ekspor dikurangin impor. Ya, tadi kita fokusnya adalah di GDP. GDP itu adalah berdasarkan kewilayahan. Oke, kewilayahan berarti barang yang tidak diproduksi di Indonesia atau barang impor itu harus kita offset, kita harus kurang. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis pendapatan nasional. Oke, sekarang gue punya dua tabel nih. Gue punya dua data harga dan kuantitas barang yang dihasilkan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Oke, tadi pengertian pertama pendapatan nasional itu apa sih? Nilai ya. Nilai itu adalah harga barang dikalikan dengan kuantitasnya. Kenapa sih kita nggak bisa jumlahin kuantitasnya aja? Kan tadi gue bilang bahwa pendapatan itu adalah berapa jumlah barang yang diproduksi. Tapi nggak bisa kita cuma jumlahin doang. Kenapa? Karena satu pesawat, ya satu kuantiti pesawat sama satu butir nasi kan nilainya beda ya. Maka kita harus kalikan dia dengan suatu harga supaya tertimbang. Ya kan? Satu unit pesawat harganya mahal sekali, maka dia diberikan bobot besar dan satu butir nasi hampir nggak ada harganya. Gitu. Nah, jadi nilai itu adalah P dikali Q. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah GDP nominal atau pendapatan atau PDB nominal. PDB nominal adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga di tahun tersebut. Jadi kita mengalihkan kuantitas yang diproduksi di tahun tersebut, ya kan GDP itu mau ngelihat berapa kuantitasnya kan. Tapi kita kaliin ke harga mana? Ke harga di tahun tersebut. Berarti gimana? Kalau ngitung GDP nominal 2016, berarti kita kalikan harga di tahun 2016 dengan kuantitas di tahun 2016. Berarti 10 dengan 10, 15 kali 9, dan 8 dikali 20. Itu GDP nominal. Oke, nah ada satu istilah lagi yang disebut sebagai GDP real. Kenapa sih kita perlu yang namanya GDP real? Nah, sekarang teman-teman lihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2017 itu GDP nominalnya naik kan dari 100 jadi 135. Tapi sebenarnya kita pengen lihat apa sih berapa perubahan jumlah barang kan? Tapi kalian lihat di sini bahwa sebetulnya dari tahun 2016 sampai 2017 jumlah barang yang dihasilkan malah jadi lebih sedikit. 10 jadi 9. Tapi kenapa GDP nominalnya naik? Karena harganya naik. Maka kita mau ngeisolasi, kita mau ngeisolit dampak dari perubahan harga tersebut supaya GDP dari setiap tahun perubahannya itu cuma menggambarkan perubahan barang yang diproduksi aja, nggak menggambarkan perubahan harga lagi. Maka kita pakai yang namanya GDP real lebih sering, yaitu adalah GDP yang dihitung berdasarkan harga konstan. Konstannya di mana? Berdasarkan harga di tahun dasar. Contoh misalkan data ini tahun dasarnya ada 2016, artinya adalah GDP setiap tahun itu diperoleh dari kuantitas yang diproduksi setiap tahun dikalikan dengan harga di tahun dasar. Artinya 10 kali 10, 10 kali 9, dan 8 dikali 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau GDP deflator jangan diperhatiin dulu, nanti gue bahas di bawah. Oke, Mau nanya apa? dong, Pak. Boleh. Kalau transfer payment tuh masuk ke government expenditure? Nah, government expenditure itu nggak termasuk dalam transfer payment. Kenapa? Karena tadi ya, bahwa transfer payment sendiri tidak masuk dalam si definisi pendapatan nasional. Karena kenapa sih kalau pembayaran satu arah? Karena nggak ada sesuatu yang diproduksi. Ya kan, kalau pemerintah ngasih subsidi ke masyarakat, nggak ada suatu barang baru yang dihasilkan. Maka dia tidak memenuhi definisi dari pendapatan nasional, dan secara otomatis dia tidak termasuk dalam government expenditure yang di sini. Gitu. Ada Oke. pertanyaan lagi?
Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, tadi teman-teman lihat bahwa GDP itu dihitung dengan kita ngalihin berapa jumlah barang yang diproduksi setiap tahun. Tapi artinya GDP itu dia ngitungnya apa sih? Ngitungnya adalah kuantitatif ya kan? Kita ngitung kuantitas. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa digambarkan dari perhitungan GDP itu sendiri. Kalau kita bilang GDP suatu negara itu tinggi, ya itu bukan suatu perhitungan yang sempurna karena dia punya kelemahan-kelemahan, ya kan? Yang pertama, dia nggak menghitung perbaikan dari kualitas hidup. Oke, apalagi contoh yang lain, dia nggak menghitung dampak dari kerusakan lingkungan. Misalkan makin banyak produksi yang dihasilkan, artinya GDP-nya naik, tapi at the expense of kerusakan lingkungan makin meningkat, ya kan? Eksploitasi tambangnya apa namanya sifatnya merusak lingkungan dan sebagainya. Dia juga tidak memperhatikan dampak dari perkembangan teknologi. Itu nggak bisa dilihat dari GDP yang naik dari tahun ke tahun, nggak bisa dilihat secara langsung. Lalu kita juga nggak bisa lihat bagaimana distribusi pendapatan dari GDP tersebut. Bisa aja GDP-nya naik, tapi cuma disumbang oleh sebagian kecil masyarakat yang orang kaya aja. Nah, maka artinya apa? Kalau kita simpulin bahwa kelemahan GDP itu adalah tidak bisa menghitung hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan hidup atau better life. Maka di sini kita bisa dapat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan ekonomi adalah simply kita ngelihat berapa growth-nya, berapa pertumbuhannya GDP tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Maka rumusnya adalah GDP real, kita selalu pakai real ya. Kenapa? Karena kalau pakai nominal ada perubahan harga di situ yang tergambar. Maka growth-nya bukan menggambarkan perubahan kuantitas aja, tapi ada perubahan harga. Kita mau isolasi perubahan harganya, maka kita pakai yang real. Caranya gimana? Kita hitung GDP real tahun ini kurang tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya kali 100%. Oke, itu adalah pertumbuhan ekonomi. Kita ngelihat berapa GDP-nya tumbuh. Tapi apa yang dimaksud pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah lebih luas lagi bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai syarat, tapi harus disertai oleh faktor-faktor tadi yang berhubungan dengan perbaikan kualitas hidup, perbaikan menuju kehidupan yang lebih baik, transformasi ekonomi dan sebagainya. Itu adalah pembangunan ekonomi. Oke, materi pertama kelar. Sampai sini pertanyaan dulu. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Kita masuk materi kedua, kita bicara tentang biaya hidup. Oke, kita akan lihat dulu istilah yang namanya adalah inflasi. Ya, mungkin teman-teman udah sering dengar nih, inflasi itu artinya harga naik. Tapi sebetulnya definisi harga naik aja nggak cukup. Definisi lengkapnya adalah kenaikan harga barang yang secara umum dan terus-menerus. Ada 3 kondisi yang harus terpenuhi di sini. Pertama, harganya harus naik. Ya, yang kedua, nggak boleh satu harga doang yang naik, nggak boleh satu barang doang. Dia harus banyak barang ya, atau secara umum. Dan yang ketiga, dia nggak boleh naiknya temporer, misalkan 1 jam doang atau 1 hari doang. Dia harus terus-menerus dalam satu periode tertentu. Oke. Nah, ada 2 indikator yang bisa kita pakai untuk melihat berapa kenaikan harga dari satu periode ke periode yang lain. Pertama adalah indeks harga konsumen atau consumer price index. Simply adalah kita pengen melihat ya, kita pengen memantau berapa sih perubahan dari harga barang-barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen dalam suatu periode tersebut. Misalkan dalam 1 bulan ya kan, seorang konsumen bakal beli apa aja sih? Misalkan dia beli bahan pokok ya kan, dia beli bahan beras dan sebagainya, masukin dalam suatu basket atau keranjang. Ya kan, ceritanya sebuah keranjang. Apalagi yang dikonsumsi? Dia misalkan bayar pendidikan anaknya, masukin. Lalu kemudian dia bayar lagi transportasi, beli bensin, ya kan, perbaikan mobil dan sebagainya. Lalu kemudian juga dia beli pakaian, masukin harga pakaian di situ. Pokoknya semua barang yang dikonsumsi masukkan dalam suatu basket, kita amati perubahan harga di suatu keranjang tersebut dari periode ke periode berikutnya. Oke, contoh. Oke, ini asumsikan bahwa seorang konsumen itu cuman konsumsi ayam doang, ya kan? Dia hidup hanya untuk ayam misalkan. Ada di tahun 2015 harga ayamnya adalah 8 rupiah misalkan, 2016 9 dan 2017 adalah 10. Bagaimana cara ngitung indeks harga konsumen? Cara ngitungnya adalah kita simply membandingkan harga di tahun tersebut dengan harga di tahun dasar. Oke, jadi berarti gimana? Berarti kita bagi harga tahun tersebut atau PT dibagi dengan P di tahun dasar.
Nanti kalau misalkan ada kuantitinya bisa nggak kita jadikan penimbang? Bisa. Jadi PT dikali Q, kemudian ini kali Q. Tapi ingat Q-nya itu adalah Q yang sifatnya fix ya, karena kita tadi pakai yang namanya fix basket di situ. Oke, untuk mempermudah logika, gue nggak pakai Q-nya dulu. Oke, sekarang kita hitung IHK di tahun 2015 adalah berarti harga di tahun tersebut berarti 8 dibagi dengan harga tahun tersebut juga 8. Hasilnya berapa? 8 bagi 8 kali 100, 100. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di tahun dasar nilai indeks itu selalu pasti 100, nggak perlu dihitung lagi. Oke, sekarang kita lihat tahun 2016. Harga tahun 2016 adalah 9, harga tahun dasarnya 8. Dapat 112,5. Berarti cara interpretasinya gimana? Dibandingkan dengan tahun dasar. Ingat ya, kalau indeks harga konsumen itu kita baru bisa bandingin tahun ini dengan tahun dasar, bukan tahun sebelumnya. Ya, 112,5 arti bacanya adalah dibandingkan tahun dasar, harga-harga naik berapa? Kalau tahun dasarnya 100, di tahun sekarang indeksnya 112,5, berarti naik 12,5%. Cara bacanya gitu. Begitu juga dengan tahun 2017. Oke, nah dari IHK ini kita bisa hitung inflasi. Rumusnya sama kayak GDP real tadi. IHK tahun ini kurang tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya. Maka tahun 2016 gimana? Berarti IHK tahun 2016 112,5 kurang 100 bagi 100 dapat 12,5%. Baru di sini kita interpretasinya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi jangan kebalik ya. Kalau IHK dibandingkan tahun dasar, tapi kalau kalian udah hitung inflasi, berarti dibandingkan periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, harga-harga naik 12,5%. Oke, itu inflasi. Indikator kedua yang bisa kita pakai adalah GDP deflator. Kenapa sih? Kan GDP itu tujuannya adalah untuk mengamati perubahan kuantitas. Tapi kenapa kita bisa pakai untuk menghitung perubahan harga? Nah, bisa, yaitu adalah dengan memodifikasi perhitungan dari GDP itu sendiri. Kita kenal yang namanya GDP deflator. GDP deflator itu apa sih? GDP nominal dibagi GDP real. Kenapa sih nominal dibagi real? Nih, GDP nominal itu kan rumusnya adalah harga di tahun tersebut, ya kan, dikalikan dengan kuantitas di tahun tersebut, ya kan? Sementara GDP real itu adalah kuantitas tahun tersebut dibagi dengan tahun dasar. Ini bisa kita coret nggak? Sehingga yang kita lihat adalah PT dibagi PO. PT bagi PO ini sendiri adalah apa? IHK kan? Maka dengan menggunakan GDP deflator, kita bisa memodifikasi GDP untuk melihat perubahan harga. Oke, cara ngitungnya gimana? Berarti sama, GDP deflator tahun ini kurang tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya dikali 100%. Kita balik ke soal tadi, berarti GDP deflatornya berapa dalam kasus ini? Kalau tahun 2016 berarti nominalnya 100, realnya 100. Oke, kali 100 hasilnya adalah 100. Sama kayak tadi, GDP deflator di tahun dasar pasti nilainya adalah sebesar 100. Oke, tahun 2017 berarti nominal bagi real 135 bagi 90 kali 100. Hasilnya 150. Kalau ini berarti 160 bagi 200 kali 100 hasilnya adalah 80. Maka inflasi 2017 dapatnya gimana? Berarti deflator tahun 2017 150 kurang tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya. Itu adalah perhitungan inflasi dengan menggunakan GDP. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, tadi teman-teman udah kenal nih dua metode perhitungan. Ada IHK sama GDP deflator. Sekarang kita mau bandingin perbedaannya apa. Pertama, ya, IHK itu fokusnya dari harga yang dibayar konsumen. Karena kita melihat perubahan harga dari sisi konsumen kan. Sementara GDP deflator tadi tujuannya adalah untuk mengamati produksi. Maka kita mengamati perubahan harga yang diterima oleh si produsen. Jadi perspektifnya beda di sini. Oke, mana yang lebih menggambarkan inflasi itu sendiri? Yang lebih menggambarkan adalah IHK, karena kita pengen lihat perubahan harga konsumen kan. Oke, tapi kalau nggak ada IHK, baru kita bisa pakai deflator. Oke, yang kedua, GDP deflator, tadi dasar perhitungan adalah GDP yang sudah mengeluarkan faktor impor. Karena apa? Karena tidak diproduksi di wilayah tersebut kan. Maka tadi metode pengeluaran kita ada minus impor, supaya mengeluarkan ya kan nilai-nilai barang yang tidak diproduksi dalam negara tersebut. Tapi kebalikannya IHK, bagi seorang konsumen dia nggak peduli kan.
Apakah barang tersebut diproduksi di dalam negeri atau di luar negeri? Kita cuma ngamatin perubahan harga yang dibeli oleh konsumen. Maka itu masih terkadang memasukkan faktor-faktor perubahan harga impor. Jadi kalau nanti ada yang namanya imported inflation, itu artinya apa? Imported inflation adalah inflasi yang diimpor. Atau sebetulnya harganya naiknya di luar negeri, tapi karena barang tersebut diimpor ke kita, malah menyebabkan inflasi di dalam negeri. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga, GDP deflator itu penimbangnya kan Q ya. Q-nya berubah-ubah menyesuaikan dengan setiap tahun. Kita pakai QT. Ya kan? Sementara kalau IHK kita tadi pakai Q di tahun berapa? Q di tahun dasar kan? Kita pakai PT Q di tahun dasar dibagi dengan PO dikali Q tahun dasar yang sifatnya fix. Tadi kita pakai fix basket. Ya kan? Jumlahnya udah ditentuin, jenis-jenisnya udah ditentuin berdasarkan apa yang dikonsumsi oleh seseorang di tahun 2016 atau tahun dasar tadi. Nah, ini menimbulkan masalah perhitungan dalam IHK. Yang pertama disebut sebagai substitution bias. Apa sih itu substitution bias? Substitution bias itu bilang gini, kalian kalau belajar, kalau kemarin masih ingat apa namanya di PS1, ya kan? Law of demand bilang apa? Ketika harga naik, quantity demanded kan bakal turun, ya kan? Tapi permasalahannya adalah IHK itu pakai fixed basket, pakai kuantitas yang di tahun dasar tadi. Maka dia menyalahi aturan law of demand tadi bahwa sebetulnya ketika inflasi itu terjadi, harusnya Q-nya kita turunin, tapi IHK pakai Q yang sifatnya fix. Maka dampaknya apa? IHK cenderung sifatnya overstate. Karena Q-nya ini ketinggian nih. Harusnya ketika PT-nya udah naik, ininya kita turunin. Karena sesuai dengan law of demand. Lalu yang kedua, dia tidak memperhatikan introduction dari barang-barang baru. Contoh, ya kan, HP, HP keluaran tahun 2016, contoh apa ya? Misalkan iPhone lah, iPhone 8 misalkan. Lalu kemudian di tahun berikutnya keluar iPhone baru, iPhone 10 dan sebagainya. Dampaknya apa? Seharusnya konsumsi dari iPhone 8, ya, iPhone 8 turun, ya kan? Karena udah ada barang baru. Tapi tadi, kembali lagi bahwa IHK memakai Q yang sifatnya fix. Dampaknya apa? Bersama kayak tadi, bahwa seharusnya ketika ada barang baru diperkenalkan, Q-nya kita turunin, tapi karena fix, maka cenderung menyebabkan IHK overstate. Lalu kemudian yang ketiga, ya kan, dia juga tidak menggambarkan perubahan kualitas. Kalian sering dengar ada harga, ada kualitas. Ketika kualitas barang naik, wajar kan harganya naik. Kenapa? Karena value-nya naik. Itu tidak bisa digambarkan oleh IHK. IHK cuma bilang harga naik, tapi dia tidak bisa membandingkan bahwa kualitasnya beneran naik nggak. Gitu. Atau itu murni karena kenaikan harga itu sendiri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Gitu. Oke, untuk materi kedua ada pertanyaan dulu. Kevin, yang Kalau belum ada, boleh tolong ulang nggak? Kenapa bisa gitu? kenapa? Sorry, Yang putus-putus. quality change aja boleh tolong ulang nggak? Oke, jadi quality change itu apa? Bilang bahwa sebenarnya ketika harga itu naik, sebenarnya bisa wajar-wajar aja kalau kualitasnya baik. Kualitasnya naik. Tapi IHK cuma bilang bahwa harga itu naik. Terlihat dari IHK yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Maka orang langsung bilang, karena IHK naik, inflasi naik. Apa namanya? Artinya inflasi, yang artinya apa? Buruk. Tapi sebetulnya enggak juga, karena ketika harga itu naik, tapi disertai dengan perbaikan kualitas, harusnya worth it aja kan. Tidak merubah daya beli dari konsumen itu sendiri, karena memang ada harga, ada kualitas. Ketika kualitas naik, wajar aja harganya makin tinggi. Itu tidak bisa digambarkan oleh IHK. Gitu. Masih bingung atau perlu diulang kah? Kalau belum, lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja. Oke, kita masuk ke materi ketiga, bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Gue review lagi tadi, pertumbuhan ekonomi adalah apa? GDP tahun ini kurang tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya. Atau kita pengen ngelihat berapa sih pertumbuhan, berapa sih perubahan dari GDP. Nah, kalau economic growth sudah disertai dengan perbaikan kualitas hidup, maka tadi jadinya bakal apa? Economic development. Nah, faktor apa yang akan menentukan economic growth yang juga akan menentukan economic development? Nah, ada satu terms yang disebut sebagai produktivitas. Ya, ini sebagai penentu dari si economic growth. Nah, produktivitas sendiri itu apa sih rumusnya? Pengertiannya?
yaitu adalah jumlah barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh satu unit input. Nah, kita fokus input di sini adalah tenaga kerja ya. Abaikan input yang lain, sumber daya alam yang lain, jangan pikirin dulu. Kita fokus di tenaga kerja. Berarti secara matematis produktivitas itu apa sih? Tadi jumlah barang dan jasa itu tergambar oleh apa? Pendapatan nasional ya. Jadi Y dibagi dengan jumlah tenaga kerja, Y per L. Itu adalah lambang dari produktivitas. Produktivitas ini menggambarkan bahwa setiap orang tuh bisa ngehasilin berapa sih? Lu seproduktif apa sih? Dan semakin lu produktif, artinya pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Nah, ini gue bikin rangkuman yang ada di buku MenQ. Dia jelasin faktor-faktor yang menentukan produktivitas, lalu dia bikin fungsi matematisnya. Nah, fungsi matematisnya nih jadi kayak gini nih, bahwa ya ini gue ulang ya, bahwa fungsi matematisnya itu bilang gini, bahwa pendapatan nasional di dalam suatu negara itu adalah fungsi atau dipengaruhi oleh berapa jumlah tenaga kerja dalam negara tersebut, oke, ditambah dengan yang namanya adalah berapa jumlah dari physical capital. Lambangnya adalah K. Ini adalah tadi physical capital. Oke. Physical capital itu apa sih? Barang modal. Tadi barang modal itu bisa terjadi karena ada apa? Karena ada investasi, ya kan? Ada investasi. Ya. Investasi itu dapatnya dari mana sih? Perusahaan kalau mau investasi, mau beli barang dan modal itu kan harganya mahal ya. Nggak mungkin dia pakai duit sendiri. Mungkin sih, tapi kemungkinan kecil. Orang-orang kalau mau beli mesin baru, dia harus ngutang dulu. Dia butuh dana, ya kan? Nah, dana ini ya itu didapatkan dari mana? Dari orang-orang yang punya kelebihan dana, yang mau nyimpen duitnya. Dia naruh di bank, lalu kemudian bank muterin itu duit ke orang-orang yang butuh dana. Jadi investment ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh tingkat tabungan atau savings. Ya, savings ini akan menjadi yang namanya adalah akumulasi modal. Ya, akumulasi modal yang tinggi itu akan menciptakan investasi dan in turns akan menyebabkan penciptaan physical capital atau modal barang modal. Oke. Ada juga faktor ketiga yang disebut sebagai human capital. Ya, kalau tadi barangnya yang modalnya yang bentuknya adalah fisik, ada juga barang yang sifatnya intangible atau tidak terlihat, yaitu adalah modal yang melekat pada manusia atau human capital. Oke, artinya apa? Kita pengen ngukur seberapa berkualitas sih lu. Nah, ini bakal ditentukan oleh apa? Misalkan oleh tingkat edukasi. Kalau semakin tinggi tingkat edukasi di suatu negara, maka akan menciptakan human capital. Dan yang terakhir adalah disebut sebagai tingkat ketersediaan sumber daya alam atau natural resource. Ya, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, contohnya apa? Contohnya Indonesia, kaya akan minyak, Brunei, Arab, negara di bagian Uni Emirat Arab dan sebagainya itu punya natural resource yang melimpah. Akibatnya apa? Negaranya cenderung negara-negara yang berpenghasilan tinggi kan, negara-negara kaya. Oke, nah sekarang kita kan pengen mengukur produktivitas ya. Produktivitas sendiri itu adalah Y per L. Oh, sorry, sebelum sampai ke situ, gue ke sini dulu. Tadi fungsinya adalah ini ya, dari sini sampai sini. Nah, itu semua akan dikalikan oleh seberapa sih tingkat teknologi dalam suatu negara. Dilambangkan oleh A. Ini adalah tingkat teknologi suatu negara. Jadi apa? Dia itu mengalihkan seluruh faktor yang ada dalam suatu perekonomian yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kalau tingkat teknologinya semakin tinggi, artinya apa? Labor digunakan dengan lebih baik. Physical capital, human capital, dan natural resource itu dimanfaatkan dengan lebih baik. Jadi dia mengalihkan semuanya. Maka dia ada di luar fungsi tadi. Oke. Nah, sekarang kita pengen mengukur produktivitas nih. Produktivitas sendiri itu adalah Y per L kan. Maka gue akan membagi seluruh bagian kiri dan bagian kanan kecuali teknologi karena dia ada di luar fungsi itu dibagi dengan L. Berarti jadinya gimana? Y per L itu adalah L per L, ya kan? Lalu kemudian K per L, H per L, dan juga N per L. Oke, artinya apa? K per L itu adalah physical capital per worker, human capital per worker, dan natural resource per worker. Oke, sementara L per L itu apa? Sama dengan 1 kan? Artinya apa? Bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah penduduk itu tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Selama faktor-faktor yang mempengaruhinya, physical capital, human capital, dan natural resource itu tidak meningkat. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu.
Kalau belum ada, kita lanjut ke istilah catch up effect. Catch up effect itu apa sih? Efek mengejar. Oke, kalau kalian lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa sih? 5%. Sementara negara-negara yang maju, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan sebagainya, pertumbuhan ekonominya jarang-jarang banget tuh bisa di atas 2% atau 3%. Berarti artinya kita bisa bilang dong, wah Indonesia tuh lebih sejahtera dibandingkan negara-negara maju. Enggak, ya. Ini kecenderungan ini disebut sebagai catch up effect, bahwa negara-negara berkembang atau yang less developed, ya yang kurang yang pendapatannya cenderung lebih rendah, itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari negara maju. Jadi ada efek mengejar di sini. Nah, tapi sebetulnya tadi pertanyaan tadi, apakah kalau pertumbuhannya tinggi artinya dia lebih sejahtera? Enggak. Itu bisa dijelaskan oleh fungsi ini, oleh grafik ini. Oke, itu jelasin dari awal. Oke, kita akan pakai kurva yang kita pelajari dulu di PS1, yang namanya adalah kurva produksi. Tapi sekarang fokusnya adalah produksi agregat atau dalam suatu negara. Oke, kurva produksi itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan hubungan antara input ya kan dengan output. Seberapa banyak output yang bisa dihasilkan oleh setiap unit input. Nah, input tadi kita ganti dengan apa? Tenaga kerja ya, labor. Sementara output itu diasosiasikan dengan apa? Jumlah barang dan jasa atau GDP ya, GDP real, lambangnya L. Nah, fungsi produksi itu bentuknya gimana? Bentuknya dia begini kan, dia curam dulu, makin lama makin landai. Kenapa sih? Karena ada yang namanya disebut sebagai law of diminishing return. Artinya apa? Bahwa waktu input pertama-tama ditambah ya di awal-awal itu naiknya meningkat pesat banget nih. Tapi makin lama-kelamaan makin jenuh ya kan, makin nggak terlalu efisien nambahin input, nambahin tenaga kerja. Akibatnya apa? GDP-nya atau outputnya nambahnya makin lama makin sedikit. Ya, law of diminishing return itu dia bertambah, tapi bertambahnya makin lama makin sedikit. Ya, rate-nya makin kecil, tingkat pertumbuhannya makin kecil. Nah, sekarang gue ambil dua kasus. Misalkan tadi negara berkembangnya diwakilkan oleh Indonesia, ya kan? Misalkan dia ada di sini nih. Indonesia kan negara berkembang ya, artinya apa? Dia tingkat penggunaan inputnya masih sedikit. Ya, misalkan dia baru pakai 2 misalkan. Sementara negara maju itu tingkat penggunaan inputnya udah tinggi, ya kan? Lapangan pekerjaan udah banyak dan sebagainya. Misalkan dia sudah memakai 8 unit input. Sekarang masing-masing negara itu bertumbuh nih. Ya kan, sama-sama menaikkan jumlah inputnya sebesar 1. Ya kan, 2 berarti jadi 3, 8 berarti jadi 9. Tadi ini si Indo, ini tadi misalkan si Europe misalkan. Dari 8 jadi 9. Sekarang kita lihat di sini bahwa perubahan dari 2 ke 3 itu diasosiasikan dengan pertumbuhan Y yang sebesar ini. Growth-nya itu segini. Sementara bagi Europe, pertumbuhan dari 8 ke 9 sama-sama naiknya 1, tapi diasosiasikan dengan pertumbuhan Y yang kecil sekali. Nah, ini menjelaskan kasus catch up effect yang tadi, bahwa negara-negara yang starting point-nya itu lebih awal, lebih ke belakang, itu tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan Europe, karena kurvanya terkarakteristik law of diminishing return. Tapi apakah tadi dia jadi lebih sejahtera? Apakah ketika pertumbuhannya lebih tinggi, dia jadi melewati Europe? Enggak, tetap aja kan. Dia 2 naik jadi 3, 8 tetap naik jadi 9. Ya kan? Y-nya tidak bisa melampaui sampai ke atas ini, walaupun pertumbuhannya tinggi. Kenapa? Karena nanti begitu dia sampai di titik ini, ya kan, dia udah nyampe ke titik 3, dia naikin ke 4, pertumbuhannya makin lama akan makin kecil, dan makin kecil. Gitu. Jadi belum tentu kalau pertumbuhannya itu lebih tinggi artinya dia lebih nilainya jadi lebih tinggi atau jadi lebih sejahtera. Gitu. Itu disebut sebagai catch up effect. Jadi jangan tertipu bahwa pertumbuhan tinggi itu artinya kesejahteraan tinggi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada kita masuk ke ketenaga kerjaan. Ya, ketenaga kerjaan kita akan mulai bahas dengan pohon ketenaga kerjaan untuk mempermudah mempelajari tentang jenis-jenis tenaga kerja. Oke, kita mulai dari satu negara itu diisi oleh populasi. Artinya dia adalah seluruh penduduk yang ada dalam suatu negara. Nah, dia dibagi jadi 2 lagi, ada usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja itu kalau di Indonesia adalah 15 sampai 64 tahun, berarti yang di bawahnya atau di atasnya adalah bukan usia kerja. Nah, usia kerja itu bisa dibilang juga apa sih? Penduduk yang produktif, ya kan? Sementara yang bukan berarti non produktif. Atau seringkali itu juga diasosiasikan dengan tenaga kerja.
Jadi jangan berpikir bahwa tenaga kerja itu adalah orang-orang yang benar-benar bekerja. Enggak, tapi adalah orang yang secara usia itu harusnya dia kerja. Tapi orang yang secara usia itu harusnya kerja, nggak semuanya kerja. Ada yang disebut sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja artinya apa? Secara usia dia oke, tapi dia tidak layak atau tidak mampu untuk bekerja. Contohnya apa? Kita pelajar, mahasiswa, full-time student. Kita masih menempuh pendidikan, belum waktunya untuk bekerja. Maka kita bukan angkatan kerja, walaupun sudah masuk usia kerja. Apalagi contoh ibu rumah tangga, disabilitas, pensiunan dini, dan sebagainya. Itu bukan angkatan kerja. Oke, lalu kemudian angkatan kerja, artinya apa? Orang yang dalam usia kerja dan layak atau mampu bekerja. Dibagi dua lagi, yaitu yang benar-benar kerja dan yang nggak bekerja, atau kita sebut sebagai unemployment atau pengangguran. Artinya pengangguran itu meliputi apa? Orang-orang yang nggak kerja, orang-orang yang lagi mencari pekerjaan, ya kan? Itu termasuk dalam pengangguran. Tapi ada kalanya di mana orang-orang udah berhenti nih, gue udah nggak mau nyari kerja lagi. Berarti ketika dia sudah berhenti mencari pekerjaan, dia tidak masuk dari pengangguran lagi. Dia disebut sebagai discouraged workers. Ketika dia disebut sebagai discouraged workers, dia sudah tidak aktif mencari pekerjaan lagi. Maka dia berubah dari pengangguran menjadi bukan angkatan kerja. Oke, sekarang kita lihat indikator-indikatornya. Pertama, kita bisa hitung tingkat pengangguran. Kalau teman-teman udah hafal pohon ketenagakerjaan, teman-teman bisa lihat aja tingkat pengangguran rumusnya apa? Pengangguran dibagi atasnya bagi angkatan kerja. Oke, partisipasi angkatan kerja berarti angkatan kerja dibagi atasnya usia kerja. Oke, terakhir tingkat ketergantungan. Siapa sih yang bergantung? Yang bergantung adalah orang-orang yang bukan usia kerja. Dia bergantungnya kemana? Ke usia kerja. Berarti bukan usia kerja per usia kerja. Itu disebut sebagai dependency ratio atau tingkat pengangguran. Atau bukan tingkat pengangguran, tingkat ketergantungan. Gitu. Oke, kita akan bahas tentang jenis-jenis pengangguran. Oke, kita mulai dari berdasarkan waktu. Ada yang disebut sebagai terbuka, artinya adalah orang-orang yang benar-benar penganggur, ya, nggak dapat kerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Oke, ada yang disebut sebagai underemployed atau setengah nganggur. Artinya apa sih? Dia bekerja, tapi kurang dari jam kerja normal. Kalau di Indonesia itu 35-40 jam per minggu, ya. Atau 8 jam sehari, ya kan? Orang-orang kerja biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau orang kerja kurang dari segitu, berarti dia disebut sebagai underemployed. Contohnya apa? Part-timer, freelancer, dan sebagainya. Itu underemployed. Kemudian ketiga disebut sebagai terselubung atau disguise. Artinya apa? Mereka tuh yang bekerja tapi secara tidak produktif. Contoh, ya kan? Dalam suatu pabrik ada sebuah mesin. Harusnya operatornya 2 orang tuh cukup. Tapi yang bekerja untuk mengoperasikan mesin tersebut 5 orang. Maka 3 orangnya ini disebut sebagai pengangguran terselubung. Karena nggak produktif. Harusnya 2 orang tuh cukup. 3-nya ini tidak menambah apa-apa. Atau contoh lain, orang lulusan misalkan kedokteran, tapi kerja jadi teller bank. Artinya apa? Ilmunya tidak termanfaatkan, nggak produktif. Itu disebut terselubung. Nah, kalau tiga jenis pengangguran ini dihitung, itu tingkat pengangguran di Indonesia tinggi sekali. Nah, tapi yang termasuk dalam definisi tingkat pengangguran yang tadi kita pelajari di atas itu hanyalah pengangguran terbuka saja. Sementara setengah menganggur dan disguise itu nggak dihitung. Kenapa? Karena susah juga kan mengidentifikasi dia produktif atau enggak, dia underemployed atau enggak. Gitu. Dan yang kedua kita akan bahas dari segi penyebabnya. Pertama, siklika. Siklus akibat perubahan siklus ekonomi. Contohnya ketika terjadi resesi, pandemi COVID-19, ada pengangguran kemarin, itu disebut sebagai pengangguran siklikal. Oke. Lalu yang kedua disebut sebagai struktural, berarti karena struktur. Kenapa sih ada pengangguran struktural? Itu simply karena ada ketidaksesuaian ya antara supply of labor dan demand for labor. Ya, contohnya apa? Berarti gimana maksudnya? Oke, penyebabnya tuh ada 3. Oke, kita bahas dari yang pertama. Ya, kita lihat sekarang kurva ketenaga kerjaan, ya kan? Biasanya ini P sama Q ya. Kurva pasar, tapi kita mau pakai pasar tenaga kerja. Jadi Q-nya gue ganti jadi L, P-nya gue ganti jadi harga tenaga kerja apa sih? Wage, ya kan? Di sini ada demand, ya kan? Di sini ada supply. Ya, hati-hati dengan demand dan supply. Jangan pikir demand itu dari segi masyarakat. Kenapa? Karena yang mendemand, yang butuh tenaga kerja adalah perusahaan. Sementara supplier, sisi supply-nya adalah masyarakat.
ya kan, sebagai yang mau menjadi tenaga kerja. Oke, demand ketemu supply of labor itu ketemu di titik ini, maka ini akan tercipta gaji keseimbangan, ya, wage equilibrium, dan juga tingkat lapangan pekerjaan yang optimum di sini. Nah, ada kebijakan yang disebut sebagai upah minimum atau minimum wage. Ini sama kayak ceiling price kalau kemarin kita belajar di PS1. Artinya apa? Upah minimum tuh adalah kebijakan upah terendah. Ya, misalkan pemerintah menetapkan upah minimum tuh 3 juta per bulan. Maka perusahaan kalau ngasih gaji di bawah 3 juta, dia kena sanksi. Berarti misalkan, andaikan upah minimum itu ditentukan ternyata di atasnya wage equilibrium. Contohnya di mana? Di sini. Ya kan, di W1 misalkan. Kalau dibayar di bawah W1, itu dia kena sanksi. Padahal sebetulnya yang optimum adalah di W-star, which is itu di bawah W1. Tapi teman-teman lihat di sini bahwa kebijakan upah minimum itu menyebabkan terjadinya apa? Supply of labor itu lebih tinggi dibandingkan demand of labor. Ya dong, ketika harga naik, ketika wage naik, supply-nya naik. Ya kan, quantity supply-nya naik. Orang-orang makin banyak yang mau kerja, gajinya tinggi. Tapi bagi demand, ya kan, bagi sisi perusahaan, ya, mempekerjakan tenaga kerja di costly, ya kan, nambah biaya perusahaan. Caranya gimana supaya mengurangi biaya perusahaan? Kurangin karyawannya. Ya kan? Pemerintah bisa mengatur upah minimum, tapi dia tidak bisa mengatur berapa yang dipekerjakan oleh setiap perusahaan. Maka di sini supply of labor-nya, di sini demand of labor-nya. Maka gap ini disebut sebagai pengangguran. Yang jenisnya apa tadi? Pengangguran struktural. Jadi small struktural itu apa? Ketika supply of labor lebih besar daripada demand for labor. Penyebab yang kedua disebut sebagai upah efisiensi atau efficiency wage. Efficiency wage teori itu bilang apa sih? Kadang-kadang perusahaan bayar gaji karyawan itu di atas keseimbangan. Dia bayar gajinya lebih tinggi. Bodoh amat dah. Itu jadi nambah kos perusahaan atau enggak. Kenapa? Karena perusahaan percaya kalau orang digaji lebih tinggi, dia kerjanya jadi lebih benar. Produktivitasnya meningkat. Ya kan? Dampak lainnya apa? Mengurangi workers turnover. Ya kan? Orang kalau gaji kecil dia biasa mau pindah kerja, cari pekerjaan yang lebih tinggi. Tapi kalau dia udah digaji tinggi, dia lebih sedikit kemungkinannya untuk pindah. Kalau orang pindah itu costly bagi perusahaan. Kenapa? Artinya dia harus cari pekerja baru. Ya kan, dia harus keluar lagi biaya untuk wawancara, nyari dan sebagainya. Lalu kemudian pekerja baru nggak bisa langsung produktif kan, dia harus belajar dulu. Berarti ada masa-masa dia kerjanya nggak terlalu bagus nih. Ya kan? Cost lagi bagi perusahaan. Maka perusahaan pengen nurunin turnover atau perputaran karyawan, perpindahan karyawan dengan cara naikin gajinya supaya dia nggak mau pindah. Itu disebut sebagai teori upah efisiensi. Tapi ini juga membawa dampak buruk tadi. Ketika gaji dibayar di atas equilibrium selalu menyebabkan supply of labor lebih besar daripada demand for labor. Oke. Yang ketiga adalah serikat buruh atau labor union. Serikat buruh itu apa sih? Serikat buruh itu adalah gini. Jadi labor sama perusahaan itu kan mereka saling bernegosiasi menentukan harga, kan? Tapi nggak apple to apple. Kenapa? Karena perusahaan gede, ya kan, punya power gede, sementara buruh kan sendiri-sendiri. Nah, buruh berpikir nih, tenaga kerja mikir, kalau gue sendiri nggak kuat nih buat nego sama perusahaan, kita nyatu aja yuk, kita sepakat yuk bareng-bareng jadi sebuah serikat, bikin dari labor union untuk bernegosiasi naikin gaji. Sama kayak tadi, kalau gaji ditingkatkan lebih tinggi, ya objektif serikat buruh kan menaikkan gaji. Tapi dia nggak sadar bahwa ketika gaji itu diciptakan, yang menikmati itu adalah cuman sebagian kecil orang, cuman sampai sini doang. Ya, sementara sampai sininya itu disebut malah menganggur, malah kehilangan pekerjaan. Gitu. Oke. Lalu kemudian disebut sebagai ada pengangguran friksional. Kalau kalian belajar di kalau di SMA tuh friksional adalah pengangguran sukarela kan. Oke, tapi sebetulnya kalau di buku itu bukan definisinya bukan simply pengangguran sukarela, tapi lebih ke pengangguran yang diciptakan karena butuh waktu ya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, dengan dirinya, dengan preferensinya. Butuh waktu untuk cari pekerjaan yang sesuai. Ya, jadi orang-orang yang lagi nyari pekerjaan yang sesuai nih itu tergolong sebagai pengangguran friksional. Gitu. Oke, ada juga pengangguran musiman ya. Berarti kalau pedagang buah misalkan lagi nggak musim buahnya dia nganggur. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau belum ada kita masuk ke sistem moneter. Sistem moneter itu kita bahas mulai dari uang ya. Uang itu punya dua fungsi. Pertama fungsi asli yaitu sebagai alat tukar atau dan juga satuan hitung, dan fungsi derivatifnya atau turunan ini sebagai penyimpan nilai. Oke, kita masuk ke definisi uang. Pertama,
Definisi uang itu dibagi jadi dua. Ada yang dalam arti sempit dan ada yang dalam arti luas. Kita mulai dari M1 atau uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit itu mencakup apa saja? Pertama, uang kartal. Uang kartal itu adalah uang yang diciptakan oleh negara. Dalam hal ini bank sentral. Di Indonesia dibagi jadi dua ya. Ada yang bentuknya kertas dan logam. Dan ada uang giral. Kalau tadi kartal disediakan negara, giral disediakan oleh oleh suatu lembaga tertentu atau perusahaan tertentu. Contohnya BCA, dia bisa keluarin e-money, dia bisa keluarin ATM, cek, giro, dan sebagainya. Produk-produk perbankan. Itu termasuk uang giro. Nah, apa perbedaan mendasar antara kartal dan giral? Dari bagaimana dia bisa diterima di masyarakat. Kalau kartal, karena sifatnya universal, semua orang pasti mau terima. Lu nawarin duit 10.000, pasti semua orang mau. Tapi uang giral, kalau misalkan lu ke pedagang asongan di pinggir jalan, lu ngasih cek, mereka mau terima nggak? Enggak. Mereka, lu bayar pakai gesek kartu, bisa nggak? Enggak. Boleh nggak mereka nggak terima? Boleh. Tapi kalau orang nggak mau nerima rupiah, boleh nggak? Nggak boleh. Karena sifatnya universal, wajib diterima oleh seluruh masyarakat, diatur oleh undang-undang. Nah, definisi uang kedua disebut sebagai uang dalam arti luas. Uang dalam arti luas itu adalah tadi M1 ya, kartal dan giral, tapi ditambah dengan deposito ya, atau bahasa ekonominya adalah kuasi. Gitu. Oke, kita akan masuk dalam proses penciptaan uang. Sampai sini pertanyaan dulu. Dan Belum ada, kita masuk. kalau bedanya uang kuasi sama uang giral itu apa? Kalau deposito tuh lebih ke gini. Deposito tuh lebih ke produk lu nabung di bank yang bentuknya tuh deposito. Deposito tuh apa sih? Lu nggak bisa narik duit tersebut dalam waktu yang lama kan? Dalam waktu tertentu. Oke, sementara uang giral tuh lebih ke produk-produk perbankannya. Kenapa deposito? Deposito kan produk perbankan, iya, tapi nanti kita bakal masuk ke proses kedua, yaitu adalah bagaimana deposito itu akan berpengaruh ke proses penciptaan uang. Gitu. Nah, ini gue jelasin dulu, nanti kalau misalkan belum jelas, tanyain lagi. Oke, kita masuk ke proses penciptaan uang. Sebetulnya uang itu bisa tercipta sendiri, ya kan? Pemerintah nih naruh duit di masyarakat 10 juta. Tapi sebetulnya ketika nyampe di masyarakat, 10 juta itu bisa berkali-kali lipat, bisa berganda-ganda sendiri. Disebut sebagai penciptaan uang atau money creation process. Ini disebutkan, ini bisa terjadi kenapa? Karena ada satu lembaga yang berfungsi disebut sebagai perbankan. Perbankan kerjanya ngapain? Muterin duit masyarakat kan. Dia muterin duit masyarakat, dia terima simpanan, simpanan tersebut dia pinjemin ke orang yang butuh pinjaman, masyarakat, pemerintah, perusahaan yang mau beli barang modal tadi. Gitu. Nah, ada yang disebut sebagai reserve requirement atau di Indonesia adalah giro wajib minimum (GWM). Itu ditentukan oleh siapa? Bank Indonesia ya. Ya kan? Contoh, pemerintah menetapkan reserve requirement 10%. Bacanya adalah dari total tabungan yang diterima oleh sebuah perbankan, 10%-nya itu nggak boleh dia kemana-mana, nggak boleh dia pinjemin, harus dia hold. Tujuannya apa ada GWM? Supaya berjaga-jaga. Siapa tahu tiba-tiba si pemilik uangnya narik duitnya. Kalau semuanya diputerin, lah, bank nggak punya apa-apa buat balikin duit pelanggan. Sementara itu kan hak si pemilik uang dong. Nah, maka ada reserve requirement. Oke. Pemerintah misalkan nggak tahu 10%, boleh nggak bank nahan lebih dari 10%? Bisa aja. Misalkan dia mau jaga-jaga lebih lagi. Siapa tahu yang ngambil tuh lebih dari 10%. Misalkan dia mau nahannya 15%. Maka selisih dari reserve requirement dengan berapa yang dia hold, itu disebut sebagai excess reserve. Berarti excess reserve-nya berapa tadi? 5%. Oke? Oke, sekarang kita lihat contoh. Seseorang nih, dia punya uang $100, ya, orang pertama. Dia punya uang $100. Dia naruh di deposito, ya. Berarti dia tuh nabung di bank A dan dia nggak narik untuk waktu yang lama. Di bank A dia taruh 100. Nah, kalau di perbankan itu kebalik ya. Kalau kalian naruh duit, kalau kalian cetak buku rekening, itu masuknya bukan di debit kayak kalian belajar akuntansi. Kalau akuntansi kan berarti kas nambah di debit, ya kan? Tapi kalau bagi perbankan dibalik. Kalau duit nambah itu di kredit. Maka dia masuk di sisi kredit sebesar 100 sebagai tabungan. Oke, tadi deposito itu nggak bisa ditarik dalam waktu tertentu. Misalkan dia depositnya 3 bulan. Nah, ketika uang itu didepositin, bank itu bisa dengan leluasa untuk minjemin duitnya, untuk muterin duitnya. Tapi tadi nggak bisa semuanya diputerin. Ada reserve requirement. Contohnya
10%. Berarti dia dari 100 dia harus tahan 10, 90-nya bisa dia biasa dia puterin ke orang lain. Oke, sekarang orang kedua, lalu kemudian si Bang A itu minjemin duit ke orang kedua, nilainya 90. Oke, lalu kemudian si orang kedua nih mikir, ini duit gua nggak terlalu pakai dulu nih, gua mau nabung dulu nih di Bank B. Dia tabung lagi duit 90-nya, dia taruh di Bank B. Dia taruh deposit lagi. Berarti si Bank B bisa muterin, tapi dia harus tahan 10%-nya. Dia tahan 9, ya. Dia puterin 81. Dia kasih ke orang ketiga ceritanya nabung lagi di Bank C. Dan begitu seterusnya. Berarti tadi, dari duit yang awalnya 100, tapi yang punya duit jadi berapa orang? Banyak kan? 1, 2, 3 orang dan seterusnya. Berarti total jumlah uang yang beredar berapa? Berapa jumlah duit yang dimiliki oleh seluruh orang? Berarti 100 tambah 90 tambah 81 tambah sekian. Berarti jumlah uang yang tadinya 100 berkali-kali lipat. Berarti ada proses penciptaan uang di situ. Oke? Kenapa? Karena tadi ada fungsi perbankan yang muterin duit. Nah, ini kalau kalian jumlahin kan susah ya. Sampai ke belakang sampai nilainya 0. Maka ada rumusnya. Kalau kita nanti pakai turunan matematika, kita bisa dapatkan bahwa jumlah uang beredar itu rumusnya adalah 1 per reserve requirement dia dikali dengan jumlah uang awalnya atau monetary base-nya. Nah, 1 per RR ini disebut sebagai nilai pengganda uang atau money multiplier. Berarti contohnya kalau misalkan reserve requirement-nya 10%, berarti money multiplier-nya berapa? 1 per 10% dapat 100. Jumlah uang beredarnya berapa? Berarti tadi in total. Kalau lu tambahin sampai 0, dapatlah adalah 100 money multiplier dikali dengan monetary base-nya 100. Dapat 10.000. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada, gue lanjut dulu. Oke, kita masuk ke kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter itu dikeluarkan oleh siapa sih? Bank Sentral ya, Bank Indonesia kalau di Indonesia. Nah, kerjanya dia ngapain? Mengatur jumlah uang beredar. Kenapa? Jumlah uang beredar itu berhubungan sama tadi yang kita pelajari. Inflasi sama deflasi. Kenapa sih? Ketika jumlah uang beredar itu banyak, ya banyak orang pegang duit, kecenderungannya apa? Dia mau belanja kan? Berarti demand untuk barang dan jasa meningkat. Kalau demand naik, harga naik. Harga barang naik secara umum terus-menerus, jadilah inflasi. Kebalikannya berarti kalau jumlah uang beredar sedikit, maka terjadilah deflasi. Maka kebijakan moneter ini tujuannya ngatur ini, mengendalikan inflasi dan deflasi. Ada disebut sebagai kontraktif ekspansif. Kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, dikontraksi, dikecilin. Berarti dia mau nurunin jumlah uang beredar. Sementara kebalikannya, kalau terlalu sedikit, dia ekspansi, dia perlebar, dia perbanyak. Dia nambahin jumlah uang beredar supaya deflasi teratasi. Caranya gimana instrumennya? Pertama, kita punya suku bunga. Kenapa sih suku bunga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar? Iya. Satu, kalau suku bunga tinggi, orang-orang lebih prefer ngapain? Lebih prefer untuk nabung di bank dibandingkan pegang money. Berarti jumlah uang beredar sedikit. Ya, berarti tadi kalau mau ngurangin jumlah uang beredar, maka kita naikkan suku bunganya. Kebalikannya untuk menambah uang beredar. Yang tujuannya tadi mengatasi deflasi ya. Namanya kebijakan moneter ekspansi. Oke, lalu alasan kedua, dari segi peminjam, ya kan tadi kan dari segi si penyimpan. Dari segi peminjam, suku bunga tinggi juga costly. Ya kan? Kalau lu pinjam duit suku bunganya tinggi, lu harus balikin dengan jumlah yang lebih besar. Akibatnya apa? Orang mau investasi lebih sedikit. Investasi tadi apa? Pinjam duit untuk beli barang modal ya. Berarti lu mau pinjam duit lebih sedikit. Akibatnya jumlah uang beredar lebih sedikit kalau suku bunganya tinggi. Oke, itu instrumen pertama. Instrumen kedua, giro wajib minimum. Tadi gue sempat bilang bahwa ketika reserve requirement itu kita naikin, maka money multiplier 1 per RR apa? Turun, ya kan? Karena dia sebagai penyebut ya. Kalau RR naik, 1 per RR turun. Kalau 1 per RR turun, pengganda uang turun, berarti jumlah uang beredar turun. Atau secara real, logikanya gimana? Kalau di sisi perbankan, dia nahan duit lebih banyak, maka lebih sedikit yang dipinjemin, lebih sedikit juga duit yang tercipta di pasar. Oke. Sementara instrumen ketiga disebut sebagai operasi pasar terbuka. Ya, ini berhubungan dengan obligasi pemerintah. Kalau dia mau ngurangin jumlah uang beredar, dia jual aja pemerintah obligasi ke masyarakat. Dia jual obligasi, masyarakat naruh duit dong, supaya dia bisa pegang surat obligasi, maka jumlah uang beredar sedikit. Kalau pemerintah beli, kebalikannya,
dia beli jumlah uang beredar berarti dia ngasih duit ke masyarakat, oke, tapi dia ngasih duit ke masyarakat, berarti jumlah uang beredar meningkat. Jadi cara ngakuni gampang, kalau kontraktif itu naik-naik jual, ekspansif itu turun-turun beli. Tuh. Oke, kita masuk sekarang ke pasar uang. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada, gue lanjut. Pasar uang, ya kita belajar tentang pasar uang. Selalu pasar itu ada permintaan sama penawaran. Kita bahas sekarang mulai dari permintaan. Oke, ada 3 alasan kenapa seseorang itu mau menyimpan uang. Ya, ini menurut Keynes ya. 1, itu ada motif transaksi. Lu ngambil duit di ATM karena lu mau transaksi kan. Itu. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah spekulasi. Spekulasi ini berhubungan dengan tadi, lu mau nabung atau enggak. Kalau bunganya tinggi, maka lebih bagus untuk nabung. Tapi kalau bunganya rendah, lebih bagus untuk megang duit aja. Kenapa? Karena tidak semenguntungkan itu. Oke. Dan yang ketiga adalah motif berjaga-jaga. Contohnya apa? Lu megang duit di dompet, lu tambahin sedikit dari pengeluaran harian lu. Kenapa? Takutnya tiba-tiba di jalan butuh sesuatu, butuh apa? Motifnya berjaga-jaga. Nah, transaksi dan berjaga ini dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, ketika pendapatan itu naik, ketika pendapatan seseorang naik, dia akan mau transaksi lebih banyak. Oke, jadi money demand artinya naik. Sama, kalau misalkan pendapatan naik, dia juga akan nge-spare duit banyak, lebih banyak untuk berjaga-jaga. Money demand naik. Sementara spekulasi itu dipengaruhi yang namanya suku bunga. Tadi kalau suku bunganya naik, suku bunga tinggi, maka orang-orang mau hold money lebih sedikit. Kenapa? Lebih better untuk nabung. Ya, maka MD-nya turun. Maka kalau gua bikin suatu kurva yang menggambarkan antara hubungan dari money demand dan juga suku bunga, itu dia bentuknya gimana? Ketika R naik, MD turun. Berarti dia bentuknya gimana? Downward sloping, ya kan? Ini money demand dan ini si R. Oke, kalau Y naik gimana? Kan nggak ada di sumbunya. Berarti artinya apa? Money demand naik pada setiap tingkat harga. Jadi naik dalam setiap tingkat harga. Atau berarti simply dia akan bergeser ke kanan. Gitu. Jadi apa yang menyebabkan kurva permintaan uang moving? Suku bunga. Yang menyebabkan geser, shifting, pendapatan. Oke. Demand sudah kita belajar, sekarang kita masuk ke supply. Oke, kalau tadi demand dari segi masyarakat, kita sekarang lihat dari segi supply. Supply itu adalah, supply uang itu apa sih? Jumlah uang beredar ya. Jumlah uang beredar itu adalah ditentukan sama bank sentral. Dan dia sifatnya adalah fix. Fix bukan berarti nggak bakal berubah-ubah, enggak. Tapi dia sifatnya independen. Ditentukan oleh bank sentral mau keluarin duit berapa. Tergantung dia punya kebijakan gimana, mau nambahin atau mengurangi jumlah uang beredar. Sehingga dia independen terhadap tingkat suku bunga. Maka dia bentuknya adalah vertikal. Gitu. Ya, mau suku bunganya R1, mau suku bunganya R2, kalau pemerintah ngeluarin jumlah uang beredarnya sebesar M, ya udah M. Nggak bakal terpengaruh. Oke. Di sini ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada, kita akan satukan si money demand sama money supply-nya tadi. Oke. Gue hapus dulu. Oke. Tadi sumbunya apa sih? Sumbunya tadi adalah si R sama Y ya. R sama M. Ya, atau gue bisa bilang ini adalah quantity of money. Dan ini adalah si R. Tapi R ini sebetulnya berhubungan dengan menggambarkan apa sih? Menggambarkan value of money. Ya, maka gue bisa ganti sebetulnya R ini dengan value of money. Tujuannya apa sih? Karena memang sebetulnya money market itu pengen melihat dampak dari hubungan antara quantities of money dengan value. Ya, kenapa R itu sama dengan value of money? Karena semakin tinggi suku bunga, ya kan, orang-orang makin mau nabung, ya kan? Orang-orang makin mau nabung, ya, atau orang mau lebih sedikit minjem, jumlah uang beredar sedikit. Sesuatu yang sedikit nilainya tinggi. Jadi kalau suku bunga tinggi, value of money tinggi. Nah, value of money itu sebetulnya menggambarkan apa sih? Menggambarkan adalah satu per harga. Ya, kita pengen ngeliat tuh harga barang
ya, suatu barang dibagi dengan harga, itu nilai realnya berapa? Itu adalah value of money. Setiap rupiah itu bisa membeli berapa barang sih? Maka kita bagi jumlah barang dengan harganya. Oke. Nah, karena value of money itu adalah 1 per P, maka gue bisa bikin satu kurva lagi yang menggambarkan P-nya sendiri. Berarti kurva P atau kurva harga adalah kebalikan dari value of money. Maka dia bentuknya adalah begini, dari atas ke bawah. Ini price. Cara bacanya gini, kalau value of money dari bawah ke atas makin tinggi, ini rendah, makin ke atas makin tinggi. Kebalikannya, kalau kurva P, di atasnya yang rendah, makin ke bawah makin tinggi. Jadi kalau P yang ke bawah, itu bacanya bukan harga naik ya. Sorry. Kalau P yang ke bawah, itu bacanya bukan harga turun, tapi harga naik. Oke, sekarang kita masukin kurva-kurvanya. Tadi ada kurva money demand, bentuknya adalah downward sloping. Sekarang ada kurva money supply, bentuknya adalah si upward slope, vertikal begini. Dia sifatnya fix ya, ditentukan oleh bank sentral mau berapa. Maka tercipta keseimbangannya di titik mana? Di titik ini, ketika ini membentuk kuantitas uang keseimbangan, ya kan? Sementara ini adalah value of money-nya dan harganya di tingkat ini. Oke. Ini disebut sebagai kurva money market. Oke, kita sekarang ambil satu contoh. Misalkan, ya, pendapatan masyarakat meningkat. Dampaknya tadi apa? Ketika pendapatan masyarakat naik, maka money demand naik. Untuk motif apa tadi? Transaksi dan berjaga-jaga. Oke, ketika money demand naik, ya kan? Money demand naik, berarti gimana? Money demand naik artinya money demand-nya geser ke kanan. Money demand-nya geser ke kanan, tercipta keseimbangan baru di mana? Di sini. Ya kan? Berarti tadi sebelum kita bikin value of money, kita bikin sebelumnya kurvanya sumbunya pasti R ya. Maka R naik. Karena sekarang sumbunya udah ganti jadi value of money, maka value of money otomatis naik. Oke. Sekarang tapi di sisi ini apa? P-nya naik apa turun ini bacanya? Kalau ini bacanya kebalik ya. Kalau ke atas malah makin turun. Jadi dampaknya itu. Y naik menaikkan money demand ya, akibat motif transaksi dan berjaga-jaga. Dan in turns ketika money demand-nya geser ke kanan, keseimbangan baru tercipta